Ada tuh guru. Udah masuk guru suaranya? Sudah masuk. Ya. Ini suami siap insya Allah. Iya. Abi ngomong dah apa ini? Tes suara Tuan Guru. So, Iya, sudah masuk. Suaranya sudah masuk. Alhamdulillah. Mungkin kita sudah bisa mulai ya. Iya, siap. Bentar. Ini kameranya kok nggak bisa dibuka ya suami? Ada lumayan. Silakan Bu Eli, silakan Bentar, disapa teman-teman. kamera suami kok nggak bisa kebuka ya? Oh, Harus diaktifkan dulu tuh. Oh ya udah. teman-teman, jadi informasi sih kalau moderatornya lagi sedang dalam perjalanan, jadi tidak sempat bersama kita mungkin malam hari ini memandu acara. Jadi mungkin saya serahkan ke Ibu Eli ya, bisa memandu acara kita malam ini. Bu Eli, silakan. ya Bismillah. Kita langsung mulai saja nih Tuan Guru ya. Iya, silakan langsung. Sudah masuk waktu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk pertama kalinya kita dapat melaksanakan pertemuan ya bertatap di ruang Zoom, meeting ya. Kami menghimbau teman-teman semuanya agar menyiapkan alat tulis gitu, mungkin duduk, tulis dan Al-Quran ya. Kemudian pastikan untuk cukup untuk mikrofonnya ya. Dipakai mikrofonnya saat materi berlangsung ya. Kemudian jika tidak terdengar, dicek mikrofonnya ya. Kecuali pada saat itu tanya digunakan ya. Seperti halnya misalnya bertanya kepada penghuni pada mikrofonnya digunakan ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya. Waktu selanjutnya saya serahkan acara pada moderator kita, Dr. Nur Salim, STHI, SI, dan pemateri utama kita, yaitu Tuan Guru Tunai Mu'izzuddin. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak moderatornya, karena Pak moderatornya lagi dalam perjalanan, sementara dalam perjalanan, jadi saya ambil alih langsung saja ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyapa semua teman-teman dengan sapaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idza ja'akal ladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul assalamualaikum. Apabila datang orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka sapalah mereka dengan assalamualaikum. Jadi semuanya aku sapa semuanya. Assalamualaikum minallahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, Waalaikumsalam. jadi saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa menggelar acara Zoom. Sebelumnya selama 1 tahun mungkin ya kita berinteraksi lewat grup database Al-Quran, grup WA, database Al-Quran Hizabul Jumal. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berinteraksi dengan Zoom. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semuanya. Ya, salah satunya adalah Zoom ini ya. Ini adalah karunia yang tidak pernah dirasakan oleh para pendahulu kita. Alhamdulillah, walaupun walaupun kita berbeda jarak dan waktu, kita bisa bersama dalam satu ruang Zoom untuk belajar Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, tema kita adalah tentang database Al-Quran Hizabul Jumal. Ya. Apa yang dimaksud dengan database Al-Quran Hizabul Jumal? Saya sebelumnya mungkin kalau teman-teman dari database sudah sangat kenal ya, sangat setiap hari kita berinteraksi. Yang belum, mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muiz Karim. Jadi saya Muiz Karim. Saya menyusun database Al-Quran berdasarkan Hisabul Jumal ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu Hisabul Jumal.
Jadi dari tahun 2002 awal sampai 2002 akhir itu alhamdulillah saya telah merampungkan database Al-Quran Hisabul Jumal. Dan mulai awal 2023 saya telah membuat sebuah grup WA dan menghadirkan penjelasan-penjelasan database Al-Quran Hisabul Jumal. Jadi grup WA-nya namanya database Al-Quran Hisabul Jumal. Jadi saudara-saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali, jadi ini mungkin perkenalan dari saya. Alhamdulillah sementara ini juga ada buku yang sudah sementara saya susun itu sudah sementara diterbitkan, pengantar database Al-Quran Hisabul Jumal. Saudara-saudara sekalian, tema kita judul pertemuan kita ini mengambil tema analisis data ayat-ayat Al-Quran. Jadi analisis data ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting untuk kita sampaikan seluas-luasnya ke generasi ya, generasi umat muslim ya, seluas-luasnya sangat penting sekali untuk kami sampaikan sehingga kita gelar kegiatan ini setelah 1 tahun kita sampaikan lewat grup WA. Alhamdulillah kita bertekad untuk 1 tahun ke depan ini untuk menjadi program 2024 untuk Indonesia. Kita membuat Zoom database Al-Quran Hisabul Jumal. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi suatu kaum, Allah tidak akan merubah suatu kaum itu. Jadi bukan satu umat ya. Allah mengatakan biqaumin. Jadi Allah mengatakan biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Saudara-saudaraku sekalian, selama ini para pendahulu kita, alhamdulillah mereka sudah mewariskan kepada kita bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Itu Masya Allah sekali ya. Kita ini menjadi generasi yang sudah tidak lagi bermasalah dengan baca tulis Al-Quran. Murattal Al-Quran begitu banyak, Ustadz guru-guru mengaji begitu banyak, guru-guru tajwid begitu banyak. Alhamdulillah, itu sesuatu yang patut kita syukuri. Akan tetapi aspek mendata Al-Quran ya, mendata Al-Quran ini yang kurang. Ya, makanya kami menghadirkan satu program ini agar kita bisa meningkatkan sedikit dari tingkat tilawah Al-Quran nantinya menjadi mendata Al-Quran. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagus apapun bacaan Al-Quran kita, ya, sebagus apapun bacaan Al-Quran kita, itu baru disebut dengan tilawah. Ya, kita kan ada namanya tilawah, musabaqah tilawatil Quran. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu adalah menghadirkan bacaan-bacaan yang sangat bagus. Artinya apa? Bahwa bacaan Al-Quran sebagus apapun itu baru level tilawah namanya. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk warattilil Qur'an tartila. Warattilil Qur'an. Allah tidak mengatakan watlul Qur'an atau tilawatil Qur'an. Allah tidak memerintahkan itu saja. Allah juga memerintahkan, bahkan itu sejak awal Allah perintahkan itu di surah Al-Muzammil. Itu Allah perintahkan warattilil Quran. Apa itu rattilil Quran? Kenapa juga Allah mengatakan tartila? Kenapa Allah tidak mengatakan warattilil Quran tarattulan? Jadi saudara-saudara kalian, ini yang akan kita coba analisis ya. Ini kita akan mencoba menghadirkan tartila, rattil Quran tartila. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan dulu ya. Jadi kita ini adalah generasi muslim yang hadir di 1000 tahun setelah Islam datang, setelah Al-Quran diturunkan. Dahulu, sebagaimana juga kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah milik orang-orang Arab ya. Allah katakan, innahu lazikrul laka wa liqaumika. Ini adalah pengingat bagimu Muhammad dan bagi kaummu.
Jadi mau tidak mau Al-Quran memang milik orang Arab sebenarnya, milik kaum Arab. Kenapa? Karena Allah menjadikannya lisanun Arabiyyun mubin. Allah menjadikan Al-Quran itu dalam lisanul Arab. Jadi Al-Quran itu bahasanya itu miliknya kaum Arab. Bukan milik kita. Tetapi Allah menghadirkan bahwa petunjuk dan rahmatnya, jadi karena Al-Quran adalah hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmatnya itu milik seluruh alam. Allah katakan wa innahu lazikra lil alamin. Ini adalah pengingat untuk seluruh alam, milik seluruh alam. Jadi oleh karena itu orang Arab dikatakan itu wasaufa tus'alun. Innahu laka wa liqaumika wasaufa tus'alun. Jadi orang Arab itu memang memiliki pemilik Al-Qur'an. Tetapi Allah katakan wasaufa tus'alun, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah engkau menyampaikan Al-Qur'an ke seluruh kaum? Jadi sebenarnya menjadi orang Arab itu berat ya, karena orang Arab itu memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain, yaitu menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ke seluruh kaum. Wasaufa tus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudahkah engkau menyampaikan? Makanya jangan heran kalau ada orang Arab di Indonesia sampai bermukim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang Arab itu, memerintahkan orang Arab itu untuk udahulu dan uskunu, ya. Jadi diperintahkan orang Arab memang untuk udahulu berkunjung ke semua negeri dan uskunu, ya, dan tinggal di semua negeri. Jadi kenapa? Karena mereka adalah pemilik lisan-lisan Al-Quran. Mereka harus datang berkunjung ke negeri-negeri, semua negeri untuk menyampaikan Al-Quran. Bahkan bukan dalam rangka belajar mengajar, dalam rangka berbisnis sekalipun. Ya, itu Allah katakan, wa in ahadim minal musyrikin astajarok, apabila ada orang musyrik meminta berbisnis dengan mufa'ajirhu, terimalah, ya, terimalah untuk berbisnis hatta yasma'u kalam Allah, agar mereka bisa mendengar kalamullah. Jadi kalamullah, ya. Jadi kalamullah di sini Allah tulis dalam apa ya? Dalam 3 huruf. Kalamullah. Ada dalam Al-Quran 2 kali disebut kalamullah. Ada kalamullah dalam 3 huruf, ada kalamullah dalam 4 huruf. Itu nanti akan coba kita analisis, ya. Jadi teman-teman sekalian, orang Arab itu memang punya tugas yang berat. Kalau kita tidak, kita adalah tugas bagi kaum kita saja, ya. Jadi kalau kaum ini tidak dirubah, ya, maka tidak ada yang akan merubahnya, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum, ya, sampai mereka merubah kaum kita, merubah sendiri. Allah tidak meminta kita yubaddil. Allah tidak meminta kita yubaddil, tapi Allah katakan yugayyir. Yugayyir itu artinya merubah dari yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu namanya yugayyir. Adapun yubaddil, ya, itu namanya mengganti. Dan ini tidak. Ini lebih sulit mengganti generasi daripada merubah generasi. Karena itu, teman-teman sekalian, apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita gelar hari ini adalah merubah sedikit dari memposisikan Al-Quran sebagai tilawah menjadi tartil atau menjadi data. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang akan kita kupas, yang akan guru sunnahiyat. Saya ini disebut guru sunnahiyat di banyak tempat karena saya selalu mengajarkan sunnahiyat Al-Quran, hal-hal yang berpasangan dengan Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, saya ingin masuk pada materi yang sudah disusun. Teman-teman mungkin sudah, saudara-saudara sekalian mungkin sudah mendapatkan apa namanya nih, modulnya, ya. Pada poin pertama, di modul itu saya menuliskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat abjad hijaiyah, ya. Jadi Rasulullah tidak mengenal abjad hijaiyah. Sementara kita ini, semua kita ini di generasi kita semua mengenal Al-Quran dari abjad hijaiyah. Jadi kenapa? Apa itu abjad hijaiyah? Abjad hijaiyah itu adalah abjad yang disusun oleh para pendahulu kita agar bisa membaca Al-Quran dengan mudah.
Ya, sebenarnya Al-Quran itu ya yang yang disusun itu yang kita kenal sebagai Mushaf Utsman, Mushaf Utsmani itu adalah Al-Quran yang oleh kaum selain Arab itu tidak bisa dibaca. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada tanda bacanya. Jadi Mushaf Utsman bin Affan yang disusun oleh Utsman bin Affan di masa Utsman bin Affan itu Al-Quran tidak ada titiknya sama sekali. Ya. Jadi kalau Al-Quran ini yang diedarkan di kaum yang selain orang Arab, ya sementara waktu Bani Umayyah itu sudah banyak sekali pemeluk Islam dari luar Arab, ya tidak mungkin bisa dibaca Al-Quran itu karena Al-Quran itu tidak ada titiknya. Bagaimana bisa membedakan ba dengan ta? Bagaimana bisa membedakan jin dengan ha kalau tidak ada titiknya? Karena itu para ulama di kalangan itu, para pemikir ulama di kalangan itu menyusun abjad hijaiyah. Abjad hijaiyah ini adalah abjad yang susunan huruf-huruf Arabnya, jadi susunan huruf-huruf Arabnya itu berdasarkan model. Jadi ba dengan ta dengan sa itu dikasih dekat supaya kita tidak fokus lagi mengenal model, tapi kita tinggal fokus mengenal baca ejaannya. Jadi abjad hijaiyah disebut abjad hijaiyah karena ini adalah abjad ejaan, ya. Jadi ejaannya apa? Jadi model-model huruf yang sama didekat-dekatkan. Batasa itu didekatkan, kemudian ditaruh titik untuk membedakan ejaannya. Ba itu satu titiknya di bawah, ta itu dua titiknya di atas, sa itu tiga titiknya di atas. Begitu juga jin ha kho. Jin ha kho itu satu titiknya jin, ha tidak ada titiknya, kho dikasih titik satu. Begitu juga dal zal itu sama modelnya ditaruh titik. Dal tidak ada titiknya, zal ditaruh titik satu. Ro izai begitu juga, sin shen shenu begitu juga, so bo begitu juga, to zo begitu juga. Jadi saya katakan ini adalah upaya yang dilakukan oleh para pemerhati Al-Quran agar kaum-kaum di luar Arab ini bisa bisa membaca Al-Quran tanpa harus belajar langsung ke guru-guru Al-Quran. Karena guru Al-Quran waktu itu sangat terbatas. Guru membaca Al-Quran. Jadi ada memang masa-masa dulu di mana baca tulis Al-Quran itu menjadi sebuah permasalahan besar, ya. Jadi akhirnya muncul abjad hijaiyah. Nah, sekarang ini kan sampai di kaum kita ini, itu baca tulis sudah tidak bermasalah lagi. Kita semua alhamdulillah sudah bisa baca, ya. Tetapi yang masalah adalah mendata Al-Quran, ya. Al-Quran itu azim, bukan hanya Al-Qurannya, sampai pada ayat-ayatnya itu azim. Al-Quran itu karim, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu tinggi, ya, tinggi. Al-Quran itu majid, ya, Al-Quran itu sangat indah sampai pada huruf-hurufnya. Jadi nanti kita akan mendedah, ya, melihat bagaimana huruf-huruf Al-Quran, bagaimana keindahan huruf-huruf Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, jadi yang sulit itu adalah masalah kita hari ini, generasi kita hari ini terhadap Al-Quran adalah dalam rangka mendata Al-Quran. Hampir-hampir semua kita bisa membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah mendata berapa kali Allah katakan Bismi, ya. Berapa kali Allah katakan Allah, berapa Allah dalam Al-Quran, berapa Ar-Rahman, berapa Ar-Rahim, ya. Kalau kita mendata, di situ nanti akan menjadi ruang dapur. Itu akan menjadi ruang kita mentadabburi. Misalnya Al-Quran didatangkan oleh Muhammad. Kenapa Muhammad cuma 4 kali disebut namanya oleh Allah? Kenapa Musa yang bukan pembawa Al-Quran justru paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran? Ada 110 kali Musa. Musa saja, belum ya Musa, belum li Musa. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah menjadi ruang tadabbur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Muhammad dalam Al-Quran cuma 4 kali? Ya. Sementara Musa banyak, Ibrahim banyak. Ya, padahal mestinya sih, ya, kalau pikiran manusia kita pakai, mestinya Muhammad yang paling banyak.
agar orang percaya kepada Muhammad, kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Tetapi realitasnya Al-Quran menghadirkan Musa yang paling banyak. Ini namanya kalau kita mulai mendata Al-Quran akan terbuka ruang tadabbur yang begitu besar. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan Abjad Hijaiyah itu adalah karya besar para pendahulu kita. Itu jasa besar pendahulu kita yang telah mengantarkan kita bisa membaca dan menulis Al-Quran. Akan tetapi ada kekurangannya, namanya juga produk manusia ya. Selalu saja ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah mendata. Saudara-saudara sekalian, ada yang disebut dengan abjad hisabul jumal. Ya. Jadi bagaimana caranya mendata Al-Quran? Kalau ternyata abjad hijaiyah tidak mengantarkan pada pendataan Al-Quran. Saya ingin menyampaikan maklumat kepada semuanya bahwa ada namanya abjad hisabul jumal. Ya, dan hampir-hampir ini tidak pernah lagi diperdengarkan. Ya, hampir-hampir betul-betul abjad hisabul jumal itu betul-betul dilupakan. Ya, di pesantren di mana itu sudah tidak lagi pernah membicarakan abjad hisabul jumal. Jangankan untuk mengaplikasikan di Al-Qur'an, ya, mengangkat sebutan hisabul jumal saja sudah tidak. Jadi, nah inilah coba Zoom ini semoga menjadi sesuatu yang penting, betul-betul penting karena ini tentang hisabul jumal. Abjad hisabul jumal itu abjad susunan huruf Arab yang mengikuti angka. Jadi huruf dan angka itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab sebenarnya itu ya, itu tidak mengenal angka, tidak memisahkan angka dengan huruf. Seperti kita misalnya huruf Latinnya, huruf itu terus angka juga lain. Kalau di Arab, huruf dan angka itu sama. Itu satu. Huruf ya angka juga, angka huruf juga. Jadi Allah katakan kitabun marqum. Ini kitab marqum. Kitab yang terintegrasi dengan angka, dengan nomor. Kitabun marqum. Allah sebut dua kali dalam Al-Quran kitabun marqum. Ini Al-Quran ini kitabun marqum. Jadi Al-Quran ini adalah kitab dari langit ya. Ya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina. Ya. Jadi ya, Al-Quran ini di ummul kitab, di pusatnya kitab ya, di foldernya kitab di langit itu ladaina di sisi kami la aliyun. Jadi dia Al-Quran ini pada posisi yang tinggi di langit. Dan di langit itu adalah kitabun marqum. Jadi kitab yang terintegrasi dengan angka-angka. Jadi saudara-saudara sekalian, huruf dan angka itu adalah sebuah sunaiyat yang tidak terpisahkan. Jadi huruf angka juga. Nah, dalam susunan huruf Arab ada namanya angka satuan. Ya, angka satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka satuan itu mengandung huruf. Jadi 1 alif, 2 ba, 3 ja, 4 dal, 5 ha, 6 waw, 7 za, H8 H, 9 to. Jadi abajada, hawaza, hato. Ini satuan. Nah, ini disebut abjad. Jadi ini namanya abajada. Kalau abatasa, jin haho, ini abtas ya. Kalau kita mau persingkat. Jadi saudara sekalian, pilihan puluhan, jadi puluhan mulai 10, 20, 30, 40 sampai 90, itu ada ya, 10 itu ya, 20 itu kaf, 30 itu lam, 40 itu mim, 50 itu nun, 60 itu sin, 70 itu ain, 80 itu fa, 90 itu sol. Jadi ini namanya kalau di ya kalamana sa'afaso. Nah, dalam bilangan ratusan itu 100, 200, 300 sampai 900 itu ada hurufnya masing-masing. 100 itu adalah huruf qaf, 200 itu ro, 300 itu sya, 400 ta, 500 sa, 600 kho, 700 zal, 800 bo, 900 zo, 1000 goin. Jadi goin itu adalah huruf terakhir dalam abjad hisabul jumal. Jadi saudara-saudara sekalian,
Abjad Hisabul Jumal ini karena dia adalah angka, ini yang memungkinkan kita pakai untuk mendata Al-Quran. Apalagi sekarang ya, karena teknologi sudah sangat canggih, sudah sangat mudah, kita sudah bisa menghitung di Excel misalnya, maka ini sangat mudah untuk kita menghitung Al-Quran, menghitung seluruh huruf Al-Quran dengan mengkonversi huruf dengan angka. Inilah yang disebut dengan database Al-Quran Hisabul Jumal. Saudara-saudara sekalian, saya menyusun database ini alhamdulillah selama 1 tahun, hampir 1 tahun. Benar-benar hampir 1 tahun saya menyusunnya dan alhamdulillah rampung. Jadi seluruh kosakata Al-Quran itu sudah saya konversi ke dalam angka-angka di file Excel. Jadi nanti di besok malam insya Allah kelanjutan acara ini nanti akan saya bahas itu, akan saya bimbing untuk menyusun database Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, untuk apa? Biasa mungkin bertanya untuk apa? Untuk apa menyusun database Al-Quran? Dulu sebenarnya memang ada masa di mana dulu itu perhatian besar terhadap Al-Quran itu sampai pada level mendata, ya. Kalau kita buka di internet, kita bisa melihat itu. Ada ulama-ulama besar dulu yang menghitung jumlah huruf Al-Quran. Ada yang mengatakan jumlah huruf seluruh Al-Quran 321.000. Ada yang mengatakan 323.000. Ada yang mengatakan 340.000. Ya, ya, ini perhitungan. Ini cuma dihitung. Ya, maksudnya ini bukan tentang pendapat. Ini tentang silakan hitung. Al-Quran ada di depan kita. Silakan hitung. Silakan hitung. Tidak perlu saya lebih kuatkan pendapat ini yang mengatakan 321.000. Ya, silakan hitung. Ya. Artinya menghitung huruf-huruf Al-Quran itu pernah memang ada masanya dulu menghitung. Orang menghitung huruf Al-Quran. Dan ternyata mereka berbeda-beda. Jadi silahkan berbeda-beda. Tidak apa-apa. Berbeda-beda itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang membesarkan Al-Quran, menguatkan Al-Quran, sampai kita mengenal Al-Quran itu seperti mengenal karakter anak-anak kita gitu ya. Ya arifunahu kayak kama ya arifuna abna'ahum. Mereka mengenal Al-Quran sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Ini jadi saudara-saudara sekalian, jumlah huruf Al-Quran menurut database yang saya susun itu adalah 325.968. Silahkan nanti teman-teman yang saudara-saudara yang menyusun Al-Quran, database Al-Quran, silahkan berapapun hitungannya. Mungkin juga database yang saya susun ini ada kekeliruan dalam menginput data. Akan tetapi saya melakukannya di Excel, dan Excel itu kan otomatis tuh. Jadi kalau kita filter, kalau kita bikin database di Excel itu sangat mudah kan di filter. Jadi misalnya Allah ya, jadi kata Allah itu 4 huruf. Jadi alif 1, lam 30, lam 30, H5. Jadi Allah itu 1, 30, 35. Jadi kalau itu difilter, semua Allah akan muncul. Kalau di file Excel, kalau kita rampungkan database, Allah semuanya ada 2394 di dalam Al-Quran. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi saya ingin menyampaikan pada melalui Zoom ini sebuah maklumat yang mungkin baru pertama kali dengar, bahwa ada namanya Hisabul Jumal, dan Hisabul Jumal ini adalah abjad yang seyogyanya tidak ditinggalkan. Oke lah, kita memakai abjad Hisabul Jumal untuk lebih cepat memudahkan membaca Al-Quran, tetapi dalam aspek mendata bagaimanapun kita butuh abjad Hisabul Jumal. Dan Al-Quran diperintahkan bukan hanya dibaca, ya, Al-Quran diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Jadi tartil artinya datalah, rangkailah, ya, berapa yang Allah hadirkan kata demi kata di Al-Quran. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi Allah itu final, fix, ya, fix apa namanya, fix apa yang Allah
di Al-Quran apa yang Allah sampaikan itu adalah sesuatu yang perkara fix. Ya, walan tajida sunnatillahi tabdila, walan tajida sunnatillahi tahwila. Tidak bisa ditukar-tukar kata di Al-Quran yang sudah Allah tetapkan, itu tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Kata Alkitab misalnya di Al-Quran ya, kata Alkitab itu tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Al-Quran dan Alkitab itu berbeda. Alkitab hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Adapun Al-Quran, Allah katakan hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya, jadi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan untuk orang muslim saja itu Al-Quran. Tetapi Alkitab itu bagi orang muslim saja, bagi orang bertakwa saja. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi inilah yang perlu kita nantinya untuk analisa. Ini sebelum terlalu jauh ini karena moderatornya juga tidak berhalangan hadir, akhirnya kita terlalu melebar nih penjelasan admin guru ya. Tidak apa-apa ya. Jadi intinya kita memahami bahwa Zoom kita ini adalah dalam rangka mengajak semuanya untuk berpikir menyusun database. Saya punya database dan mudah sekali untuk memberikan kepada semuanya ya. Sangat mudah untuk memberikan kepada semuanya filenya, akan tetapi Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul innama aizukum biwahidah. Wahai Muhammad, katakanlah saya hanya menasihatkan kepada kalian satu hal, yaitu humulillah. Jadi bangkitlah menyongsong kalamullah ya, menyongsong Allah, maklumat Allah, masna wa furada, itu baik dua orang maupun sendiri-sendiri. Jadi artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tartil, untuk melakukan pembelajaran dari Al-Quran ini berdua-dua. Ya, kalau suami istri ya berdua dengan istrinya, ataupun sendiri-sendiri bagi yang belum memiliki pasangan. Saudara-saudara sekalian, jadi itu saya pikir itu untuk peta konsep ya, dan kompetensi apa sih ya, kita nanti harus kita bisa menyusun Al-Quran dengan abjad hisabul jumal. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, bahwa di Al-Quran itu Allah membedakan penulisan ya. Ibrahim nggak? Contohnya Ibrahim di Al-Quran itu ada 5 huruf, ya, ada 6 huruf. Ya. Allah tidak typo, Allah tidak salah ketik, Allah tidak salah, Rasulullah tidak pernah salah ketik, tidak typo lah istilahnya ya. Ibrahim itu ada dengan 5 huruf, ada dengan 6 huruf. Ya. Ibrahim tanpa ya itu 15 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ibrahim dengan pakai ya itu disebutkan 47 kali dalam Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memisahkan sedemikian banyak ini? Kenapa tidak Ibrahim pakai ya semua? Ini adalah ruang tadabbur nanti. Kita berpikir kenapa Allah membedakan Ibrahim tidak pakai ya dan Ibrahim dengan pakai ya. Dan itu banyak, masing-masing banyak. Ya. Ya, Imran misalnya, Imran itu ada pakai alif, ada tidak pakai alif. Ya. Subhanallah, subhanallazi, itu ada tidak pakai alif, ada pakai alif. Ya. Dan mustahil bagi Allah dan untuk lupa, untuk typo lah misalnya, mustahil bagi Allah untuk tidak menegur Rasulnya ketika itu dituliskan dengan menghilangkan satu huruf, karena satu huruf itu adalah sebuah keagungan. Bahkan saudara-saudara sekalian, melalui Zoom ini mari kita melihat Al-Quran, menganalisa bahwa Al-Quran itu dimulai dan didominasi Al-Quran didominasi. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama di Al-Quran itu dimulai dengan huruf, ya, bukan dimulai dengan kata. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf, ya. Biasa kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan huruf jar.
huruf jar dengan satu makna. Jadi huruf B adalah huruf jar dengan satu makna yang bermakna istimror. Seterusnya dengan nama Allah. Itu artinya bismi. Allah menghadirkan huruf B lagi ya yang bermakna banyak maknanya itu dengan li. Dalam Al-Qur'an ada surah Quraisy ya, dimulai dengan li ila fi Quraisy. Ini namanya lam ta'lil. Lam adalah huruf yang paling banyak fungsinya di dalam bahasa Arab ya. Jadi ada namanya dia berfungsi sebagai huruf jar, dia berfungsi huruf ada namanya lamul jar, ada lamul amr, ada namanya lamul taukid, ada lamul muzahlaqah, ada namanya lamul ibtida, ada namanya lamul muwattatatul lil qasam. Paling banyak lam itu. Jadi Allah menghadirkan huruf di awal-awal Al-Qur'an agar kita dari bahwa di balik huruf itu huruf itu, keagungan Al-Qur'an itu ada pada huruf, bukan hanya pada kata, bukan hanya pada ayat, pada huruf. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 325.000 yang menurut database saya 325.000 huruf ya, 325.968 huruf dalam Al-Qur'an. Dengan seluruh huruf itu Allah sudah menyebut segala sesuatu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala sesuatu kami telah rinci dengan 125.000 huruf. Ya. Jadi itulah keagungan huruf-huruf Al-Qur'an. Seandainya huruf-huruf Al-Qur'an itu huruf-huruf biasa, ya, tidak mungkin bisa merangkum segala sesuatu. Ya. Tidak mungkin segala sesuatu bisa dirangkum. Berapa banyak perpustakaan di dunia ini, tidak ada satupun buku manusia yang menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada buku manusia yang semuanya ada. Di Al-Qur'an semuanya ada, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dijelaskan di Al-Qur'an. Dan inilah nanti akan kita analisa di mana Al-Qur'an, di mana segala sesuatu di Al-Qur'an. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ya, saudara-saudara sekalian, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu dengan 325.000 huruf. Jadi di modul itu teman-teman bisa baca nantinya setelah acara ini, bisa menelan di modul. Di modul itu ada abjad hijaiyah perbandingannya. Saya jelaskan bahwa abjad hijaiyah itu hanya mendekatkan model-model huruf yang sama. Adapun hisabul jumal di sana adalah huruf apa di balik setiap angka. Jadi angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan. Kemudian di modul itu sempat saya tuliskan jumlah huruf dalam kata. Jadi saudara-saudara sekalian, kata di dalam Al-Quran yang digunakan Al-Quran itu dilihat dari jumlah hurufnya. Jadi bukan dilihat dari terjemahannya. Jadi bukan dilihat dari terjemahannya. Baik, saya menghadirkan di dalam modul itu Suratul Kahfi untuk memperlihatkan bagaimana sebuah kata Allah kurangi huruf-hurufnya. Jadi Allah mengatakan qala alam aqul laka. Jadi ini tentang Abdul Saleh dengan Nabi Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah katakan kepadamu wahai Musa, kau tidak akan mampu bersabar bersama saya. Jadi Musa itu. Jadi ini Allah mengisahkan tentang kisah Musa sama Abdul Saleh. Jadi Musa belajar ya, datang belajar kepada seorang yang disebut dengan Abdul Saleh. Tentu saja Musa lebih mulia daripada Abdul Saleh itu ya, kalau bicara kemuliaan ya. Musa adalah ulul azmi minar rusul. Musa adalah tiga besar nabi dan rasul. Setelah Muhammad, Isa, dan Musa ya, ini tiga ulul azmi ya. Tetapi Musa diperintahkan oleh Allah belajar ke Abdul Saleh. Ternyata Musa tidak mampu bersabar menerima pelajaran. Jadi
tidak sanggup ya. Musa itu seorang yang ulul azmi ya. Kemampuannya tidak bisa diragukan lagi, tidak ada samanya, cuma 11-12 dengan Rasulullah ya, 11-12 dengan Isa alaihissalam, tetapi tidak mampu untuk bersabar bersama Abdul Saleh ya. Seandainya Musa bersabar ya, mungkin bukan cuma 3 hal yang diperlihatkan oleh Abdul Saleh. Jadi 3 hal yang diajarkan, yaitu bagaimana Abdul Saleh merusak kapal yang mereka tumpangi karena Abdul Saleh tahu bahwa ada kerajaan di sana yang selalu mengambil semua kapal-kapal yang bagus ya. Jadi ini uh, ini yang Musa ingin lihat ya. Sebuah ilmu yang dimiliki oleh Abdul Saleh, bagaimana Abdul Saleh bisa tahu bahwa ada raja di sana yang mengambil kapal-kapal. Kemudian yang kedua, Abdul Saleh itu bertemu dengan anak laki-laki, tiba-tiba dibunuh anak itu. Musa tidak sabar, bagaimana bisa bersabar dengan Abdul Saleh yang tiba-tiba saja membunuh anak itu. Ya, kata Abdul Saleh nanti menjelaskan bahwa anak-anak itu nanti akan menjadi anak yang bermasalah ya, yang akan menyusahkan orang tuanya. Jadi dia dibunuh. Bagaimana seorang Abdul Saleh bisa tahu bahwa anak ini bisa menyusahkan orang tuanya nanti kalau besar? Bagaimana bisa tahu? Di ilmu Musa tidak sampai. Ilmu Musa tidak sampai. Kemudian yang ketiga itu Musa diperlihatkan oleh Abdul Saleh bagaimana Abdul Saleh itu mendatangi suatu tempat dan menegakkan ceritanya, memperbaiki tempat itu karena di situ ada harta karun ya, harta peninggalan uh, seorang yang soleh ya, seorang yang soleh pada anaknya. Bagaimana Abdul Saleh tahu itu? Musa tidak habis pikir, bagaimana dia bisa tahu? Saudara-saudara sekalian, ini memang Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan, ini adalah orang yang Allah turunkan bersama, ada namanya ilmu azali. Jadi ada orang-orang di dunia ini yang Allah berikan ilmu yang potongan-potongan pengetahuan, potongan-potongan ilmu yang dia lahir. Jadi Allah katakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua orang itu lahir dari ibunya, dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Tetapi karena segala sesuatu di dunia ini adalah syariat, segala sesuatu di dunia ini ada pasangannya, maka Allah pun menurunkan beberapa orang yang diberikan pengetahuan sejak lahir. Potongan-potongan pengetahuan. Salah satunya adalah Abdul Saleh. Ya, yang lain adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah orang yang diberikan potongan-potongan ilmu yang dibawa sejak lahir. Makanya Nabi alaihissalam itu tahu kalau apa namanya, saudaranya nanti akan bersujud di hadapannya. Ya, makanya Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa Nabi Yusuf membawa ilmu azali ya. Dan maka Nabi Yakub mengatakan la taqsurya ala ikhwatika fayakidulah kaki. Jangan ceritakan itu ya bukan mimpi ya, tapi penglihatanmu itu karena saudaramu nanti akan apa namanya, dengki dan bertindak yang tidak baik. Jadi saudara kalian, jadi kembali ya, di surat Al-Kahfi ini kita melihat ada tastati, kata tastati ini dengan 6 huruf. Tastati'u, ada pakai ya. Di Al-Kahfi 78 itu Allah kurangi 1 huruf ya. Allah kurangi 1 huruf. Tidak pakai ya lagi. Tastati ya, tastati. Allah katakan wa qala hadza firaqum baini wa bainaka sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati. Tidak pakai tastati. Jadi Allah mengurangi menjadi 5 huruf. Jadi dengan 6 huruf berbeda maknanya dengan 5 huruf. Di ayat Al-Kahfi ayat 82 kurangi menjadi tinggal 4 huruf. Zalika ta'wilu ma lam tasdiq. Jadi tidak ada lagi ta dan ya. Jadi ini menggambarkan bahwa huruf-huruf Al-Qur'an di sana terletak keagungan Al-Qur'an, kedalaman Al-Qur'an. Bahwa dengan 6 huruf, dengan 5 huruf, dengan 4 huruf itu berbeda. Maka di dalam Al-Quran itu kata demi kata adalah ruang tadabbur yang memang menuntut kita untuk mendalaminya.
Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min ghairi indillah. Kalau bukan datang dari Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kau akan melihat begitu banyak kontradiksi. Dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Dan tidak ada kitab seperti Al-Quran yang berani penulisnya mengatakan kitabku ini tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada penulis di dunia ini yang berani menulis itu di bukunya. Tidak ada seorang manusia yang berani menulis di bukunya. Tidak ada kontradiksi dalam buku. Semua penulis itu kritik dan saran. Kami menunggu kritik dan saran. Ya, tidak ada yang berani seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dengan kegagahannya, dengan keamanannya, dan kemudian mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Bagaimana Al-Quran mengatakan tidak ada. Ya. Alhamdulillazi anzala al-kitab anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al, tidak ada bengkok di Al-Quran ini. Tidak ada orang yang mengatakan tidak ada yang salah di buku ini. Saudara-saudara, ini ada mazahir rububiyah. Allah mengumumkan bahwa dia adalah Allah pencipta. Tidak ada manusia yang berani menulis saya menciptakan laki-laki dan perempuan. Al-Quran menuliskan. Tidak ada yang berani mengatakan manusia menulis dalam bukunya menciptakan matahari dan bulan. Al-Quran menulis itu. Ya, tidak ada manusia yang gila menuliskan saya pencipta langit dan bumi. Di Al-Quran itu ada. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang azim. Ya, bukan hanya dalam kandungan makna, tetapi kata dan huruf itu semuanya adalah keaziman. Nah, yang ya adalah teman-teman sekalian, ini saya sudah terlalu banyak ini terlalu banyak menyampaikan, dan saya kembalikan dulu ke hostnya tadi agar barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Kembalikan ke moderatornya ya, moderator ya. Atau Bu Eli bagaimana Bu Eli? Ya, teman-teman masuk. Alhamdulillah. Ya. Mungkin setelah mendengar paparan guru, kita buka mungkin ya sesi pertanyaan ya guru ya. Ya, dibuka. Kalau tidak nih guru bicara terus ini. Ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin setelah mendengarkan paparan Tuan Guru tadi begitu panjang lebar, mungkin dari awal penjelasan guru tadi tentang huruf atau tentang kalimat atau bagaimana cara untuk mendata ya Al-Quran dari segi huruf hijaiyahnya. Ya silahkan bagi teman-teman, silahkan yang punya pertanyaan mungkin masih bingung atau bagaimana, dipersilahkan di kesempatan ini. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Kita sebentar nanti akan masuk ke analisis data ayat-ayat. Ya, silahkan. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Oh ya, mungkin sudah ada ya. Ya, silakan. Ya. Saya sedikit bertanya nih Pak Admin Guru. Satu hal, mulai kapan itu penggunaan huruf hijaiyah itu sampai ya tersebar sampai sekarang ini itu. Bermula ada perpindahan dari awalnya dari angka itu ya, penyusunan Al-Quran dari angka, dan sekarang jadi pakai huruf hijaiyah itu. Dari mulai kapan itu diberlakukan secara mendunianya itu gitu. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ini sifatnya. Ya, langsung ya. Ya, jadi syukran fi as'ilatikum. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya.
eh saudara sekalian, jadi ini sudah menjadi maklum ya, jadi sudah menjadi di pengetahuan umum ya, diketahui secara umum bahwa memang Quran dulu itu tidak ada titiknya ya. Jadi surat pemboikotan Abu Jahal kepada Rasulullah ya, yang digantung di Ka'bah itu juga tidak memiliki titik baris ya, karena memang Rasulullah di masa Rasulullah belum ada abjad hijaiyah. Jadi surat-surat Nabi ke raja-raja itu memang tidak ada titik barisnya. Begitu juga di masa sahabat ketika Al-Quran dikumpulkan itu belum ada titik-titik barisnya. Nanti di masa Umayyah ya masa Umayyah bisa di googling ya, bisa dicari. Nanti di masa Umayyah orang Islam itu pemeluk Islam sudah banyak, sudah masuk banyak sekali bangsa-bangsa selain Arab ya. Jadi akhirnya baca tulis ini menjadi apa persoalan yang dihadapi di masa itu ya. Jadi guru-guru Al-Quran keteteran ya. Jadi guru-guru mengaji itu keteteran karena sudah banyak sekali orang yang masuk Islam berbondong, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, melihat orang berbondong-bondong benar masuk Islam ya. Sehingga saya apa namanya muncullah pikiran, jadi bisa di googling siapa ini yang pertama mencetuskannya itu Ad-Duwaliyah untuk memberikan tanda baca, karena dulu ya Al-Quran tidak ada titiknya, ad-din dengan al-lazina itu sama tulisannya kalau tidak ada titiknya. Ad-din dengan al-lazina kalau tidak ada titiknya itu sama saja ya. Bagaimana dulu orang membedakan ad-din dengan al-lazina? Dulu sebelum abjad hijaiyah orang menggunakan abjad hisabul jumal. Kenapa saya katakan ini abjad ini yang dipakai? Jadi seperti ini ya. Dulu orang-orang Arab bahkan sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu sebelum Islam bahkan ya, sebelum Rasulullah, kalau membangun suatu bangunan yang mereka ingin abadikan, ingin sejarahkan atau ingin mereka agungkan, mereka menulis yang disebut dengan huruf muqatta'at ya. Mereka menulis huruf itu untuk menulis tahun berapa ya. Jadi misalnya di situ ada alif kaf ro mim. Alif kaf ro mim. Alif 1, kaf 20 jadi 21, ro 200 jadi 221, mim 40 jadi 261. Jadi bangunan yang mereka itu